Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akramana bil imani wal islam wa bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Da'a ibadihil mu'minina wa dallal mujtahidin ala tariqi sa'adah wa hasal muttaqin bil hasani wa ziyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu lana indallahi bukra. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi waba'athu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wa ahli baitihi sholatan wa salaman katsiran mawfura. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kepercayaan Allah kepada kita untuk membawa Islam dan iman kita amanah membawa hingga sampai kematian kita. Amin. Shalawat salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta hati kita kepada beliau mudah-mudahan mampu kita buktikan dengan banyak membaca sholawat dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tanggal 3 Dzulhijjah bersama-sama kita hadir memberikan persaksian dan doa restu nikah melalui takdir Allah Cak Ganteng Gilang Perdana Putra. Putra ini Bapak Margi Aku Mulyadi, mudah-mudahan dirahmati Allah. Nikah dengan Intan Panjari, putra ini Bapak Raden Eko Putro Irianti, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak Ganteng siap nikah karena siap kayaknya dipegang jabatan. Nikah dengan siapa anakku? Tidak milikmu. Mereka. Nikah dengan siapa anakku? Binti Morotua di Jambar, jadi pantes direkam dulu. Ya lek kon mancing. Kok cacingi kok ngono tak foto. Bapak ya, angon-angon ya angon-angon. Ingon-ingon mulai lahir sampai adine koyo ngono mertua gampang. Baleni anak itu. Bapak Deden Eko Putra itu. Salah kata kaunan itu siapa? Nikah dengan binti Bapak Lilin Eko Putra Irianti. Mas kawin anakku. Oke, saya maafkan. Mas 5 jam sama uang tunai 3.722.000. Seperangkat alat sholat isinya apa saja? Ada mukena, ada sajadah. Itu namanya alat sholat. Seperangkat di masjid, tidur, angkat, sholat wudhu, mimbar, otak, kata khotib, dalam nek lurus saya jaga kalau ya ruku ya alat. Sudah semuanya anakku. Saksi sudah melihat belum tadi? Tidak, sudah. Barusan. Itulah uangnya lah. Sudah diperlihatkan kapan? Pakai entok boleh gini. Coba diangkat sebentar saksinya biar melihat. Oh, berapa anakku? Mau saksi biasanya? Hitung tidak apa-apa saksi. Afdol saksi, berapa kurang-kurang. Sebab yang tanggung jawab di hadapan Allah SWT, perubahan haram sentuh menjadi halal sentuh. Yang tanggung jawab bukan wali, bukan penghulu, bukan qori, bukan tetangga, tapi saksi 2 orang. Sudah yang dikakoni 2 orang. Saksi nikahi bilang kawita, sip, saya gusti. Kok itu mas kawin ini? Boten tak kira-kira beliau. Itu betul. Monggo saya tunggu waktu. Tetap buat saksi untuk memastikan. Iya, monggo kita silakan. Itu afdol benar, sebab saksi punya 2 kewajiban, syahidain adilain, menyaksikan dan memastikan.
Berbeda dengan yang duduk Uyu, Mesa, Mesem, gak tahu jawab. Alhamdulillah. Sama Mas 5 gram. Bisa ditanyakan nanti saksi kepada Mas Gilang. Alhamdulillah. Tidak semua Muslim. Pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 kali 100.000 sama dengan 3 juta. Saksi kalau seperti ini itu yang benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali 50.000 700. Sah? Sah. Alhamdulillah. 20 ditambah 2.000 sama dengan 22. 3.720.000 rupiah. Sah nggih? Sah. Biasa jadi saksi. Seperti ini dulu. Ketika kita banyak melihat mas kawin yang di hiburan. Ketika kita banyak melihat mas kawin di hiburan, itu karena sebab tahun 89 ada sinetron pernikahan dini judulnya. Dalam sinetron pernikahannya mesti bohongan dan gak ada yang sungguhan, baik mantennya, wali, saksi maupun ijab dan kabul. Maka tepat dan benarlah bila mas kawinnya juga mainan saat itu. Tapi yang menarik terus ditiru hingga sampai tahun 2022 oleh calon-calon manten yang tidak mengerti. Walinya betulan, saksinya betulan, mantennya betulan, ijab kabul betulan, tetapi mas kawinnya mainan. Ibarat dalam sebuah peregaan sholat. Di dalam sholat ada rukun, ada syarat wajib. Syarat wajib di dalam sholat adalah wudhu. Bila wudhunya benar, maka insya Allah sholatnya pun sah. Bila wudhunya tidak benar, maka sholatnya juga tidak sah. Begitu pula yang namanya pernikahan, saudaraku. Mas kawin itu syarat wajib yang harus ada dan baik maupun benar dalam sebuah pernikahan. Maka diperlukan saksi seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kewajiban kita menikahkan. Bukan indahnya sebuah mas kawin, yang pertama adalah benarnya mas kawin. Alhamdulillah, Cang Ganteng setelah menikah sayang istrinya. Sayang, setia, sabar pekereng, loman pergi, sanggup. Alhamdulillah, masyaallah. Ikut senang kan? Betapa indahnya nak. Begitu dek. Senang kau mendengar itu. Coba berikan dirinya. Senang kau mendengar itu. Alhamdulillah senang. Karena senangnya hatimu, apa yang kau lakukan untuk menangkan suamimu? Saya akan selalu memberi senyum. Ya tak kelebihan dulu. Untuk membuat senang hati suamimu, taat, patuh, takdim, menghormati. Kalau kemarin makanlah, ayo makan nanti diganti, monggo mas gahan. Sanggup kan? Coba, monggo mas gahan. Monggo dan mas. Seperti itu. Oke, diganti-ganti, ayo makanlah, apalagi berdoa. Alhamdulillah. Saya Cang Ganteng setelah menikah ingin punya anak. Anak yang bagaimana? Alhamdulillah. Rasulullah dawuhna ibu tu mauladukum sholihin. Ingin anak yang sholih, ibda bidua inda zawab. Awali berdoa sebelum membuat. Tidak apa doanya anakku. Yo. Yo kuat.
4 hal anakku penuhi sebelum kau baca itu. Yang pertama, akhidal wudulah sebelumnya. Istrimu juga begitu, wudu. Kalau dalam bahasa kita bersih-bersih badan, wangi-wangian. Tapi kalau dalam bahasa Rasul, akhidal wudu, bersihkan dengan jasmani, dengan gitu. Nah, sanggup ya nak? Insya Allah sesuai harapan nanti anak soleh. Yang kedua, silaturahim kepada Allah melalui sholat hajat. Maghrib boleh, isya boleh melakukan. Rakaat pertama surat Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah 1 kali dan Qul huwallahu ahad 3 kali. Setelah itu angkat tanganmu munajat kepada Allah, istrimu mengamini. Bukan anak yang istimewa. Boleh saya titip doa? Ya Rabb, ridhoi saya punya anak yang ahli Quran. Amin. Itu nomor 1. Bukan tidak boleh ahli bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman dan seterusnya, tapi Al-Quran jangan ditinggalkan. Ada sebuah hadis, anakku seorang anak dirangkul Allah SWT lantas dawuh, Aina walidu, aina walidu. Mana bapaknya anak ini? Mana ibunya anak ini? Para ahli surga yang lain bertanya-tanya. 5 tu bahas ya Rob, ada apa kau cari ibu dan bapaknya? Terjawab, Allahumma tajun yaumal qiyamah. Ibu bapaknya berhak mendapatkan mahkota surga karena mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Allah. Hadiah dari Allah maka ke surga. Betapa senangnya Allah. Semua tatanan dunia seisinya ada pada Al-Quran dan diajarkan kepada anak. Awas anakku, jangan lengah waktu. Jangan tergoda waktu. Jangan dipaksakan hanya untuk sukses duniawi. Tapi Al-Quran kejar walau sebatas bisa membaca. Titik nomor 2 anakku. Ya Rabb, izinkan kami dan anak-anak kami kaya raya, ahli zakat. Ahli zakatnya jangan dipisah dengan kaya. Itu satu kesatuan untuk masuk di dalam rukun Islam yang nomor 3. Setelah syahadat ada sholat, kemudian nomor 3 zakat. Kok masuk dalam rukun Islam? Berarti orang Islam itu harus kaya anakku. Orang Islam harus suka berbagi anakku. Orang Islam harus tidak punya anak boleh meminta-minta. Maka nyuwun kepada Allah di keluargamu ahli zakat. Kaya senang dirimu dan keluargamu, ahli zakat senang dirimu dan orang lain. Begitu anak. Sangguplah latihan sejak sekarang. Orang ahli zakat itu berarti dermawan. Bila tidak berlatih tidak bisa. Latihannya bagaimana Pak Sodako? Ingin kaya anakku? Wafda yadahumma Faina minaman bau rizik. Sukalah membuka tangan ibumu, karena di tangan ibumu ada sumber rezekimu. Semakin sering kau buka tangan ibu, semakin terbuka pintu rezekimu. Semakin sering dan banyak kau memberi ibu, semakin sering dan banyak pula Allah memberi rezeki kepadamu. Kesimpulan, jangan bakhil kepada ibu dan bapak. Ibu kita sayangnya luar biasa. Mata kita belum bisa pandang, telinga belum bisa dengar, bibir belum bisa ucap. Berada dalam perut beliau. Beliau ajak berkata-kata. Beliau panjatkan doa sambil mengelus-elus perutnya dengan tangan halusnya. Anakku cinta, anakku bahagia, anakku kaya. Surga tempatmu nak. Manusia manapun belum ada yang berdoa untuk kita. Ibu kita sudah panjatkan ibu demi kebahagiaan anak. Belum lagi seorang ayah mendengar tangisan pertama Oeng yang dipikir ayah kesehatan anaknya, pendidikan bahkan keamanan, sandang, pangan dan papan. Berapapun yang dihabiskan putra putrinya, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang diminta dan dibutuhkan putra putrinya, ayah tidak pernah menjumlah. Setelah kita dewasa, menikah, punya harta benda, pegang harta benda dunia dengan bekerja yang bagus, ayah pun tak pernah meminta kembali biaya itu kepada. Begitu anakku, awas. Ciptakan anak yang soleh seperti dirimu, harus lakukan kesolehan kepada orang tua. Wudu, baca Quran, sholat aja, baca Quran. Iqra'il Quran walau di ayatin, sebelum kau buat anak baca Quran walau 1 ayat supaya anakmu Yasin sayang boleh. Istri
tawaful. Sina Siap. keempat, waktu harsakum manasitum, datang istrimu sambil tersenyum. Hatimu bahagia, wajahmu jadi tambah tampan. Hati istrimu bahagia, wajahnya menjadi tambah ayu. Lantas buat anak jadinya ganteng lan ayu. Subhanallah, Rasul matur suwun. Ilmu kayak begini Nabi Muhammad mengajarkan. Kesimpulan bikin anak ojo karo muring-muring. Buruk tadi. Paham? Siap. Awas, sayangnya ibu luar biasa, sayangnya ayah luar biasa. Tidak pernah dia kurangi untuk kebahagiaan kita. Kita terlahir tidak langsung ganteng ayu, kita terlahir tidak langsung gagah, punya apapun, bekerja dan mampu apapun. Tidak anakku, semua dari proses ibu dan ayah yang sayangnya luar biasa. Mohon restu kepada beliau tentang pernikahanmu ini, dan terima kasih kepada ibunya calon istrimu yang sejak lahir hingga sampai hari ini sayang saya. Dan setelah tampil cantik menawan kau ingin menikahi, kau pun tak bayar apa-apa kepada ibunya. Maka terima kasih itu sudah cukup saya kira. Datangi beliau untuk berterima kasih dan minta doa restu kepada ibumu yang mengantarmu hingga sampai hari ini. Paham nak? Datang ibumu sekarang. Datang ibumu sekarang. Hadir ibu mertua sekarang. Datangi beliau, bawa mikmu, sampaikan mohon buka pintu itu untuk rumah tanggamu dan terima kasih. Mohon. Mbaknya mundur dulu. Ibunya di sini dua-duanya. Ibu mertua mana? Udah. Ini ibu kandung. Kang, karo jenengan budi yang mana karo jenengan? Ini mertua ibu kandungnya mana? Kurang itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoganya baik, semoga semua baik. Terakhir anakku, terakhirnya setelah menikah mau tinggal di mana? Setelah menikah tinggal di mana? Sudah punya rumah sendiri. Setelah menikah rezekimu lancar ya, rumahmu diperluas, mobilnya pantas, tersisa uang kececeran berikan kambing korban. Jangan hanya bangga menjadi panitia di kampung, liwat ini ngetelungkal, ganggowo wedus, percaya sampai konggolnya apal, kalmu gak karya. Korban anakku, alhamdulillah setelah itu haji umroh daftar. Mudah-mudahan semuanya akan dalam ridho Allah. Ingat resep di tangan ibumu itu ojo mesti karo ibu ya nak ya. Kadang-kadang kita menghormati tamu luar biasa. Makanannya nikmat, piringnya pun bagus, minuman segar, gelasnya pun menarik. Ada tisu lagi di situ, sebab yang datang tamu. Tapi untuk kepada ibu tidak seperti itu. Kadang-kadang pulang kerja bawa gorengan bohong, gorengan pisang, masukkan kresek, sak gedang, sak kresek-kresek itu suku. Unjukan tadi gelasnya ngapi, cekek plastik cocok, tujuan ilmu, kan jalur suki model opo, menghormat orang tua tidak mampu. Bukan kita tidak perlu menghormat tamu, tidak, tapi penghormatan kepada ibu jangan kalah penghormatan terhadap tamu. Paham anakku?
ibu kita itu mahkota istimewa aku. Tabarakallahu biqaulil walid. Tersenyumnya Allah karena kita bisa membuat tersenyum orang tua. Ketika orang tua kita tersenyum, berarti senang hatinya, Allah lantas menyenangkan hidup kita. Jadi jimat ibu kita, jadi jimat ayah kita, anakku. Siap ya? Alhamdulillah. Pandang calon istrimu, kau mencintainya, kau menyayanginya. Dia diturunkan, dilahirkan Allah untukmu. Dia titipan Allah untuk kau sayangi. Jangan kau sakiti. Ada sebuah pesan moral Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib saat akan menikah dengan Siti Fatimah. Ya Ali, ku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Siti Fatimah. Aku berpesan Ali, jangan kau sakiti dia. Kalau kau sakiti dia berarti kau menyakiti aku. Allahu Akbar. Sayangnya ibu dan ayahnya tidak pernah dikurangi hingga sampai cantik kayak begini. Dalam beberapa hitungan detik menit ke depan, sayang itu dilimpahkan kepadamu untuk teruskan kepadanya tanpa ada kekerasan dan seterusnya. Sanggup anakku, hati-hati nanti, hati-hati. Mudah-mudahan Allah ridho pernikahanmu di bulan besar, bulan yang penuh kemuliaan, bulan haji dan seterusnya ini, bulan pengorbanan, bulannya orang yang dermawan. Itu ya nak ya, ada melimpah di dirimu Allah karim, bahagialah dirimu dan tularkan kepada keluarga untuk semua merasakan bahagia. Mudah-mudahan